ini padahal saya piaranya kucing, nggak ada anjing di rumah saya. Jadi kepikiran pengen bikin roti yang ada hubungannya sama anjing, ada namanya hotdog, tapi nggak ada hubungannya loh sama anjing, jangan salah. Hotdog adalah roti lonjong yang bisa kita modifikasi, isinya bisa pakai sosis, bisa pakai keju, pokoknya bisa savory, bisa juga yang sweet. Nah kebetulan saya tadi sudah bikin adonan roti, jadi akhirnya saya bentuk menjadi roti-roti lonjong ini yang disebut dengan hotdog. Jangan salah loh, ini halal, ini makanan roti biasa sehari-hari kita gitu, nggak ada hubungannya sama anjing karena namanya doang yang hotdog. Tapi ini nanti bisa dibikin isi gurih ataupun isi manis. Dan yang bulat-bulat ini, nah kalau ini roti ban namanya, itu juga nggak ada hubungannya sama ban mobil gitu. Ini tinggal saya tutup untuk fermentasi 1 jam atau lebih. Bahannya adalah tepung terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan, bread improver, dan susu bubuk full cream. Lalu ada kuning telur, susu UHT, dan air es. Kemudian ada margarin dan garam. Kita masukkan tepung, gula pasir, lalu susu bubuk, kemudian ragi instan, lalu ada bread improver. Kita aduk rata. Lalu kita masukkan bahan cairnya, yaitu kuning telur, kemudian susu UHT, dan satu lagi adalah air es. Nah, lalu kita uleni sampai bergumpal-gumpal menggunakan mixer Mito MX100. Gunakan kecepatan medium saja sampai nomor 4 ya maksimal. Nah, menggunakan mixer Mito ini maksimalnya 350 gram tepung. Jadi pada resep saya yang 500 gram, jangan lupa ya, mesti sabar, sekali-kali bisa dibuka dan dibantu gitu supaya tepungnya menyatu di tengah dan menjadi kalis. Nah, setelah bergumpal seperti ini ya, masih kasar tapi dia sudah bergumpal, kita baru masukkan margarin atau butter. Lanjutkan menguleni hingga kalis dan elastis. Nah ibu-ibu, sebaiknya ini maksimalkan 350 gram. Jadi kalau pakai 500 mesti sabar ya. Jangan dikasih kecepatan tinggi karena bakal berguncang-guncang. Tetap istiqomah di kecepatan medium saja sampai dia kalis dan elastis. Nah, setelah kalis dan elastis, baru kita matikan. Seandainya nggak ketemu adonan sampai selicin ini, mungkin Anda kepengen buru-buru, nggak apa-apa. Misalnya masih terlihat belum licin banget, lanjutkan menguleni pakai tangan sebentar saja gitu di atas meja. Nah, misalnya kayak gini ya. Ini taruh di meja. Nah, kita uleni sebentar. Gitu kayak gini, diuleni sebentar gitu, nggak sampai lama ya, dia akan mendapatkan permukaan yang kalis seperti ini. Jadi sabar ya ibu-ibu ya, karena mixer Mito ini emang kapasitasnya tuh 350, jadi kalau dipakai 500 jangan sering-sering dan mesti sabar, kalau perlu kita bantu kayak gini sebentar diulen di atas meja ya. Lalu kita tutupi dan diamkan selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita buka, lalu kita potong timbang. Untuk roti hotdog yang saya buat lonjong-lonjong tadi itu saya pakai berat adonan 100 gram. Kita bulatkan ya dengan cara seperti ini, itu yang paling benar ya, supaya didapat serat roti yang bagus dengan tampilan permukaan roti yang licin seperti itu.
kita kumpulkan terlebih dahulu. Nah, setelah 15 menit kita buka, lalu kita mulai bentuk menjadi roti hotdog. Nah, saya menggunakan ring lonjong kayak gini. Jangan lupa dipoles dulu ya, boleh yang pakai semprot atau yang pakai kuas juga boleh, supaya nanti rotinya nggak lengket di cetakannya. Ini saya sisihkan di sini ya, sini. Terus kita ambil satu, lalu kita gilas. Balik. Nah, selalu dilakukan balik seperti itu supaya ini yang kasar seperti ini tuh ada di dalam. Makanya membuat roti itu proses rounding juga harus diperhatikan baik-baik ya, harus bagus bulatannya. Ini kita cubit supaya rapat, bagian samping juga kita cubit ya, rapat. Nah, jadi mulus ya, bagian atasnya seperti ini. Kita ambil cetakannya, ditaruh pas di tengahnya gitu ya. Nah, seperti itu kita kerjakan lagi untuk semua. Terus kita tutup, tunggu sampai dia mengembang 2 kali lipat di permukaan cetakan. Nah, setelah terlihat dia mengembang 2 kali lipat ya, hampir penuh di loyangnya. Bukan loyang sih, ini namanya ring tapi lonjong ya, udah pokoknya namanya gitu deh, harusnya ring tuh bulat ya. Nah, ini kita poles dengan susu evaporasi. Poles tipis-tipis saja supaya nanti pas dipanggang didapat permukaan yang glossy golden brown. Nah, ini sudah siap dipanggang di dalam oven Mito Fantasi. Pastikan oven sudah menyala terlebih dahulu 15 menit sebelumnya ya. Terus kita panggang sampai dia kuning kecoklatan. Kurang lebih selama 30 menit bisa dicek. Antri sebentar ya, nanti nunggu yang di dalam matang baru yang ini masuk. Nah, setelah terlihat bagian atasnya kuning kecoklatan ya, kita keluarkan. Wah, cantik sekali ya, golden brown permukaannya. Lalu panas-panas kita polesi dengan butter supaya kulit permukaannya lebih lembut dan glossy ya, atau mengkilap. Nah, sekarang yang bulat kita juga bisa angkat setelah terlihat kuning kecoklatan permukaannya. Bagus sekali.